Jejak perjuangan Mangkunegoro I di Wonogiri. Sejarah terbentuknya Kabupaten Wonogiri tidak bisa terlepas dari perjalanan hidup dan perjuangan Raden Masaid atau dikenal dengan julukan Pangeran Sambernyowo. Asal kata Wonogiri berasal dari bahasa Jawa yaitu Wono yang berarti hutan dan Giri yang berarti pegunungan. Nama ini sangat tepat menggambarkan kondisi wilayah Kabupaten Wonogiri yang memang sebagian besar berupa sawah, hutan, dan gunung. Pemerintahan di Kabupaten Wonogiri awal mulanya merupakan suatu daerah basis perjuangan Raden Masaid dalam menentang penjajahan Belanda. Raden Masaid lahir di Kartosuro pada Minggu Legi Wari Agung, Ruah, Cimakir 1650 atau 17 April 1726. Raden Masaid merupakan putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro dan Raden Ayu Wulan yang wafat saat melahirkannya. Memasuki usia 2 tahun, Raden Masaid harus kehilangan ayahandanya karena dibuang oleh Belanda ke Sri Lanka. Hal itu karena ulah keji berupa fitnah dari Kanjeng Ratu dan Patih Danurejo yang mengakibatkan Raden Masaid mengalami masa kecil yang jauh dari selayaknya seorang bangsawan keraton. Raden Masaid menghabiskan masa kecil bersama anak-anak para abdi dalam lainnya, sehingga mengerti betul bagaimana kehidupan kaulo alit. Hikmah di balik itulah yang menempa Raden Masaid menjadi seorang yang mempunyai sifat peduli terhadap sesama dan kebersamaan yang tinggi karena kedekatan beliau dengan abdi dalam yang merupakan rakyat kecil biasa. Pada suatu saat, terjadi peristiwa yang membuat Raden Masaid resah karena di keraton terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh Paku Buwono II yang menempatkan Raden Masaid hanya sebagai Gande Anom atau Menteri Anom yang sejajar dengan abdi dalam mantri. Padahal sesuai dengan derajat dan kedudukan, Raden Masaid seharusnya menjadi Pangeran Sentono. Raden Masaid bersama paman Ki Wiradiwangsa dan Raden Sutawijaya yang mengalami nasib yang sama mengadakan perundingan untuk membicarakan ketidakadilan yang menimpa mereka, yang pada akhirnya Raden Masaid memutuskan untuk keluar dari keraton dan mengadakan perlawanan terhadap raja. Raden Masaid bersama pengikutnya mulai mengembara mencari suatu daerah yang aman untuk kembali menyusun kekuatan. Raden Masaid bersama para pengikutnya tiba di suatu daerah dan mulai menggelar pertemuan untuk menghimpun kembali kekuatan dan mendirikan sebuah pemerintahan. Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu Kliwon, tanggal 3 Rabiul Awal, tahun Jumakir Windu Sengoro, dengan Condro Sengkolo Angroso Retu Ngoyak Jagat atau tahun 1666 dalam kalender Jawa dan dalam perhitungan kalender Masehi bertepatan dengan Rabu Kliwon tanggal 19 Mei 1741. Daerah yang dituju Raden Masaid waktu itu adalah Dusun Nglaroh, wilayah Kecamatan Selogiri sekarang. Dan di sanalah Raden Masaid menggunakan sebuah batu untuk menyusun strategi melawan ketidakadilan. Batu itu kemudian dikenal sebagai Watu Gilang, yang merupakan tempat awal mula perjuangan Raden Masaid melawan ketidakadilan. Mendalikan perjuangannya, Raden Masaid mengeluarkan semboyan yang sudah menjadi ikrar sehidup semati yang terkenal dengan sumpah Kawula Gusti atau Pamoring Kawula Gusti sebagai pengikat tali batin antara pemimpin dengan rakyatnya, luluh dalam kata dan perbuatan, maju dalam derap yang serasi bagaikan keluarga besar yang sulit dicerai-beraikan. Ikrar tersebut berbunyi, Tiji Tipeh, mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh.
Ini adalah konsep kebersamaan antara pimpinan dan rakyat yang dipimpin maupun sesama rakyat. Selain itu, Raden Mas Said juga menciptakan suatu konsep manajemen pemerintahan yang dikenal sebagai Tridharma, yaitu Mulat Sari Rohang Rosowani, yang berarti berani mati dalam pertempuran, karena dalam pertempuran hanya ada dua pilihan, hidup atau mati. Kemudian Rumongso Melu Handarbeni, merasa ikut memiliki daerahnya tertanam dalam sanubari yang terdalam. Yang terakhir, wajib Melu Hang Rungkepi, yang berarti merasa ikut memiliki agar menimbulkan kesadaran untuk berjuang hingga titik darah penghabisan. Sendang Siwani. Sendang ini berada di Dusun Matah, Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri. Di Sendang Siwani ini, Raden Mas Said bertemu dengan seorang tokoh masyarakat yang bernama Kiai Kasanuriman. Mas Said menceritakan permasalahan yang dialami bersama pasukannya kepada Kiai Kasanuriman. Kiai Kasanuriman lalu menganjurkan Mas Said untuk meditasi di atas batu yang berada di bawah pohon beringin dan sampingnya terhadap belik atau sumber mata air. Tempat itulah yang saat ini disebut dengan Sendang Siwani. Saat menjalankan meditasinya, Raden Mas Said mendapat gambaran ada dua kerbau yang sedang berkelahi. Salah satu kerbau itu mengalami kekalahan, tidak berdaya dan tidak mempunyai keberanian. Dan kerbau yang kalah itu kemudian merangkak ke sebuah belik untuk minum air di dalamnya. Setelah minum air dari belik, kerbau itu menjadi pulih kembali, semangatnya bertambah dan bangkit untuk bertempur. Akhirnya, kerbau yang awalnya kalah setelah minum air dari belik menjadi menang. Raden Mas Said lantas berkonsultasi ke Kiai Kasanuriman terkait hal itu. Kiai Kasanuriman menjelaskan jika apa yang dilihat oleh Raden Mas Said itu merupakan petunjuk. Apa yang diterima itu sesuai dengan perjalanan Raden Mas Said. Kiai Kasanuriman memerintahkan Raden Mas Said untuk meniru kerbau itu. Dan akhirnya Raden Mas Said dan pasukan meminum air yang berada di Sendang Siwani. Sendang Sinongko. Sendang Sinongko terletak di Dusun Keloran, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Penamaan Sendang Sinongko dilatar belakangi dengan adanya sebuah kisah yang dialami oleh Raden Mas Said bersama pengikutnya, yang saat itu telah melakukan perjalanan jauh dengan perut lapar dan dahaga yang sangat kuat. Dan pada di suatu jalan, mereka melihat ada sebuah nangka yang cukup besar dan tergeletak. Namun, buah nangka ini tidak dapat dibuka atau dibelah dengan senjata maupun benda apapun. Mengetahui kejadian tersebut, Raden Mas Said lantas berwudu dengan air sendang yang ada di dekatnya. Setelah itu, beliau mengambil tempat untuk bersemedi, memohon petunjuk untuk mengatasi masalah tersebut. Singkat cerita, dalam semedinya, Raden Mas Said mendapatkan firasat bahwa buah nangka tersebut baru bisa dibelah dan dinikmati ketika pedang atau senjata tajam yang digunakan terlebih dahulu diasah di batu hitam yang terletak tidak jauh dari sana. Benar saja, usai pedang diasah di batu gilang atau batu hitam, buah nangka itu mudah dibelah. Selanjutnya dibagikan kepada semua pengikutnya. Berpijak pada kejadian itu, maka batu gilang tersebut dinamakan Watu Koset atau batu pengasah, dan sendang yang airnya digunakan untuk berwudu dinamakan dengan Sendang Sinongko. Makam Kiai Kasanuriman. Kiai Kasanuriman merupakan salah satu tokoh penting di dalam kehidupan Raden Mas Said. Di bawah bimbingan Kiai Kasanuriman, Raden Mas Said menjalani berbagai tirakat seperti menyepi, topo broto, hingga berendam di sendang untuk melatih kekuatan batin. Teknik ini tidak hanya memperkuat mental,
tetapi juga membentuk karakter kepemimpinan yang tegas namun bijaksana. Gemblengan inilah yang menjadikan Raden Mas Said sebagai sosok pemimpin yang visioner, tangguh, dan dihormati yang dikenal sebagai Mangkunegoro pertama. Makam Raden Ayu Matah Ati. Beliau adalah putri dari Kiai Kasanuriman yang merupakan guru spiritual Raden Mas Said. Dalam jejak perjalanan Raden Mas Said di Silogiri inilah beliau bertemu dengan Raden Ayu Matah Ati. Raden Mas Said terpesona oleh kecantikan dan kecerdasan Roro Rubiah. Beliau kemudian menikahinya dan memberinya gelar Raden Ayu Matah Ati. Raden Ayu Matah Ati adalah salah satu contoh perempuan Jawa yang memiliki semangat cinta dan perjuangan yang tinggi. Beliau menunjukkan bahwa perempuan Jawa tidak hanya cantik dan lemah lembut, tetapi juga tangguh dan berani. Nglaroh, Monumen Watu Gilang, merupakan sebuah prasasti jejak sejarah terbentuknya pemerintahan di Wonogiri. Terletak di pekarangan milik Bapak Sodimejo, Dusun Nglaroh, Desa Pule, Kecamatan Selogiri. Disebut Watu Gilang karena prasasti ini terdiri dari sebuah batu pipih lonjong dengan tinggi sekitar 45 cm. Terdapat 5 lekukan pada permukaannya yang digunakan sebagai simulasi strategi perang gerilya dengan bantuan batu-batu lebih kecil. Di sebelah barat terdapat kuburan kuda. Watu Gilang ini juga digunakan oleh Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said sebagai tempat duduk bersila untuk melakukan semedi memohon petunjuk atas kesulitan yang dihadapi waktu berjuang. Tugu Pusaka Selogiri. Tugu Pusaka telah lama menjadi ikon kecamatan Selogiri yang berada di daerah Wonogiri. Tugu yang bentuknya menyerupai Candi Suguh di Karanganyar terletak di depan kantor kecamatan Selogiri. Tugu tersebut berisi 3 pusaka peninggalan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo, sang pendiri telatah Wonogiri. 3 pusaka tersebut merupakan keris atau duwung Kiai Korowelang, tombak Kiai Totok, dan tombak Kiai Jolodoro atau Bolodewo. 3 pusaka tersebut merupakan senjata yang digunakan Pangeran Sambernyowo saat berjuang melawan penjajah Belanda selama 16 tahun pada 1741 hingga 1757. Berkat keuletan dan ketangguhan Raden Mas Said dalam taktik pertempuran dan bergerilya, sehingga luas wilayah perjuangannya meluas meliputi Ponorogo, Madiun, dan Rembang, bahkan sampai daerah Yogyakarta. Hingga pada akhirnya, atas bujukan Sunan Pakubuwono III, Raden Mas Said bersedia diajak ke meja perundingan guna mengakhiri pertempuran. Dalam perundingan yang melibatkan Sunan Pakubuwono III, Sultan Hamengkubuwono I, dan pihak Kompeni Belanda, disepakati bahwa Raden Mas Said mendapat daerah kekuasaan dan dianggap sebagai Adipati Miji atau mandiri, bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I. Penetapan wilayah kekuasaan Raden Mas Said terjadi pada tanggal 17 Maret 1757 melalui sebuah perjanjian di daerah Salatiga. Kedudukannya sebagai Adipati Miji sejajar dengan kedudukan Sinuwun Pakubuwono III dan Sultan Hamengkubuwono I dengan daerah kekuasaan meliputi wilayah Keduang, daerah Wonogiri bagian timur, Honggobayan, daerah timur laut kota Wonogiri sampai perbatasan Jatipuro dan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Kemudian Sembuyan, daerah sekitar Wuryantoro dan Baturetno, Matese, dan Gunung Kidul. Dengan mengambil momentum tanggal 19 Mei 1741 Masehi, ketika Raden Mas Said membentuk sebuah awal pemerintahan di Nglaroh yang juga dianggap sebagai cikal bakal Kabupaten Wonogiri, maka pemerintah Kabupaten Wonogiri menetapkan peraturan daerah nomor 5 tahun 1990 tentang hari jadi Kabupaten Daerah Tingkat 2 Wonogiri.
Hari jadi suatu daerah pada hakikatnya adalah merupakan awal perjalanan sejarah dan titik tolak untuk menatap masa depan dengan pembangunan secara sistematis dan berkesinambungan. Dan pada tahun 1741 dilambangkan dengan Suryo Senggolo, Kahutaman Sumbering Giri Linue. Arti kata yang terkandung di dalamnya adalah kahutaman atau keberanian, Sumbering sumber kekuatan, Giri gunung atau Wonogiri, dan Linue yang berarti tertinggi. Sehingga jika digabungkan mengandung maksud filosofi, yaitu dengan keberanian atas dasar keluhuran budi, tekad dan semangat, segala tujuan luhur pasti akan tercapai.